Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita awali pelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk bersiap untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Iya. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai hari ini, Bapak akan mengabsenkan kehadiran dari anak semuanya, ya. Baiklah, yang pertama Bapak absenkan Adit Saputra, Akbar Hidayah, Anggun, Alfia, Bidaroto, Pertama, Finza, Gustira, Ica Juliati, dia Senes Pertiwi, Muhammad Devino, Ocha Fitri Nitias, Olivia Limrani, Fitri Razana, Rafli Agin, Rahmat Randy, Raifanda, Rehan Putra, Rena Novitasari, Rian Saputra, Riki Setiawan, Wagyo Ariando. Baiklah, terima semuanya. Ada di antara kita seorang yang alfa, satu orang ada halangan izin. Kemudian selanjutnya adalah Bapak, sebelum kita mulai hari ini, kita beri motivasi kepada siswa bahwa dengan inilah judul kita hari ini adalah iman kepada kita Allah. Dan ini kita harus bersyukur kepada kita diberi nasihat sehingga kita dapat hadir di sekolah ini untuk mengikuti pelajaran yang biasanya. Baiklah Bapak semuanya, Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Adapun tujuannya adalah peserta didik
pesta didik dapat menyertakan makna iman kepada kita Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyertakan kita ini wajib diimani. Yang ketiga, peserta didik menyertakan isi pokok kita Al-Quran. Yang keempat, tujuan yang kita dapat ini adalah peserta didik dapat menyertakan rasul-rasul yang menerima kitab Allah. Tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyertakan secara beriman kepada kitab Allah. Baik ada Bapak semuanya, itulah 5 poin tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, baik Bapak akan memulai dalam materi pelajaran ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah ini adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan pada diajarkan pada umat-umatnya. Artinya bahwa beriman pada kitab Allah ini mempercayai, kita mencari yakin bahwa kitab Allah itu memang ada, diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, gunanya untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Ini adalah pengertian dari iman kepada kitab Allah. Bapak ulangi lagi. Pengertian dari beriman pada kitab Allah adalah mempercayai, meyakini sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasul untuk disampaikannya kepada umat-umatnya. Selanjutnya, fungsi beriman pada kitab Allah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup kita ini agar manusia jadi terarah. Jadi kita tidak tersesat. Jadi fungsi dari iman pada kita Allah adalah supaya kita ini hidup kita ini akan tenang, bahagia dan terarah. Jadi kita tidak tersesat. Maka fungsi Al-Quran itu tadi sebagai petunjuk, pedoman bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, macam-macam kitab. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 kitab yang wajib kita imani dan kita percayai. Ya. Selanjutnya, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa AS sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Bagi siapa? Bani Israel. Kemudian isi pokok dari kitab Taurat ini yang pertama, keharusan mengikuti keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hasad itu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Ada 10 poin isi pokok-pokok dari kitab Taurat. Ya. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah tidak memuat syariat. Ya, ini ada sekian berpoin, ada 3. Selanjutnya, kitab Injil.
Kitab Injil ini diturunkan pada Nabi Isa alaihi wasallam. Kepada siapa? Isa. Ya, Nabi Isa alaihi wasallam. Isi pokok dari kitab Injil alaihi wasallam ini adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Yang ketiga, penjelasan bahwa akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kandungan surat Injil ini disebutkannya bahwa akan lahir Nabi di akhir zaman. Walaupun Nabi Muhammad itu mulai tapi sudah tertulis di kitab Injil, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang beredar sekarang ini adalah hasil dari pemikiran manusia, yaitu Paulus. Ya, di pemikiran manusia. Dan hal ini kitab Injil, dia bisa berubah-ubah. Ya, jadi Paulus itu adalah pemimpin umat Nasrani, orang Kristen. Jadi Paulus ini adalah pemimpin umat Nasrani, yaitu Kristen. Contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia itu, yaitu Paulus tadi. Yang pertama, kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, dan kitab Injil Yohanes. Tiga orang ini. Jadi Paulus mengarang kitab, maka ini kitabnya namanya kitab Matius, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Ada tiga. Ya. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada abad yang ke-6 sebelum Masehi. Ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kita sebelumnya yang hanya untuk satu kaum, satu bangsa. Artinya apa? Kita yaitu Al-Quran, ya, untuk semua umat manusia yang ada di bumi ini. Ya, sedangkan kitab-kitab yang lain itu khususnya untuk umat-umat pada Nabi saat itu. Jadi Nabi Al-Quran diturunkan gunanya untuk semua, baik orang Kristen, Islam, semua agama yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian waktu turun Al-Quran adalah selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Kemudian Al-Quran terdiri 30 juz, 144 surat, dan 6.666 ayat. Apa ulangi lagi? Waktu turun Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 144 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Itu waktu turun sampailah Al-Quran terdiri sampai 10 juz halaman, ya. Kemudian waktu turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Nuzul Quran. Kapan turun Al-Quran? Yaitu Nuzul Quran. Nuzul Quran ini jatuhnya pada bulan Ramadan. Maka bulan ke-16, 17 itu yaitu Nuzul Quran. Jatuhnya pada bulan Ramadan. Baik Bapak semuanya, kita lanjut. Wahyu pertama turun dari surah Al-Alaq, yaitu 1 sampai 5. Jadi Al-Quran ini pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu yang pertama kali. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat terakhir. Jadi ada ayat pertama, ada ayat terakhir. Ayat terakhir tadi adalah surah Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran itu adalah yang pertama, akidah dan keimanan. Jadi akidah ini, ya, selanjutnya
Akidah gimana? Yang kedua akhlak, mahdah dan muamalah. Sejarah hukum jadi ancaman ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada 7. Ada sebagian ini 7 isi pokok apa itu adalah akidah, akhlak, mahdah dan muamalah. Akidah keyakinan, tauhid, akhlak, perilaku, muamalah pergaulan. Kemudian sejarah yang dulu kita tidak tahu Nabi Muhammad, sejarah Nabi Adam sampai Nabi seterusnya, itu sejarah. Pokok dalam Quran itu. Kedua, jadi ancaman. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, kita dulu Al-Quran ini kita suruh belajar. Dan Al-Quran itu suruh belajar. Maka berkembanglah ilmu yang ada di dunia ini. Melalui Al-Quran. Kemudian kesimpulan dari pada kita ini adalah iman pada kita Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Dengan kita percaya dan yakin bahwa iman itu ada, maka termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Kemudian iman pada kita Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulnya dan termasuk dalam kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Baik, sarannya adalah sebenarnya kita mengimani kita Allah agar kita memperoleh fungsi dari iman itu sendiri. Penting kita mempelajari lebih mendalam dalam Al-Quran sehingga kita terarah sebagai pedoman hidup, jadi kita tidak sesat. Mudah-mudahan kita akan bahagia selalu dunia dan akhirat. Baik Bapak semuanya, sebelum kita materi sudah Pak sampaikan, tepat lanjut masalah buat kelompok 1, kelompok 2, Bapak akan menyerahkan ke KPD dengan jawabannya. Ini kelompok 1 dia Pertiwi, kemudian kelompok 2 bisa. Nah, sekarang perhatikan semuanya Bapak semuanya. Bapak akan mengarahkan jalan diskusinya kita hari ini. Silakan kelompok 1 untuk bertanya kelompok 2 dan sebaliknya kedua tanya kelompok 1. Nanti silakan kamu presentasikan di depan. Silakan kelompok 1 untuk bertanya, ya. Silakan bertanya ke kelompok 2. Silakan. Ini. Ya. Siap-siap ya, kelompok 2 untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 2, yaitu apa tujuan dan fungsi Al-Quran? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Petunjuk hidup yaitu kitab-kitab Allah, memberikan petunjuk hidup, aturan dan prinsip moral serta petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana kelompok 1? Puas jawabannya kelompok 2? Puas? Paham? Ngerti? Bagus, silakan duduk. Silakan kelompok 2 lagi untuk bertanya dari kelompok 1. Silakan duduk. Ya, silakan pertanyaan. Bagaimana implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengimani kitab-kitab Allah? Ya, silakan dijawab. Baiklah, ini jawaban dari kelompok kami, yaitu ajaran dan kitab-kitab Allah diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari umat Islam untuk membentuk akhlak, moral, dan keputusan hidup. Al-Quran sebagai kitab-kitab terakhir menjadi rujukan utama dalam praktek keagamaan dan hukum. Gimana kelompok 2? Paham? Jelas jawaban dari kelompok 1? Ya. Baik, semuanya jelas. Bapak minta untuk hasil ini silakan kelompok mempersiap siapa untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Ya. Pertama, silakan kelompok 1 untuk diskusi teman-temannya untuk siapa yang menampilkan presentasi ke depan. Silakan ketua kelompoknya tadi. Ya, jadi silakan. Silakan. Dia. Baik, depan. Mari ke depan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami adalah jadi iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Dua jenis kitab Allah. 1. Al-Quran, kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai petunjuk hidup yang lengkap. 2. Kitab-kitab sebelumnya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, silakan duduk kelompok 1. Oleh sudah diskusi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan. Jadi hasil diskusi kami dari kelompok 2 adalah 1. Peran Al-Quran sebagai kitab terakhir adalah Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan dan dianggap sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya. Ini merupakan sumber hukum dan petunjuk hidup yang berlaku hingga akhir zaman. 2. Implementasi dalam kehidupan kita adalah ajaran dan kitab-kitab Allah diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Islam dapat membentuk oleh moral dan ketepatan hidup. Al-Quran sebagai kitab-kitab terakhir menjadi keyakinan umat dalam praktek keagamaan dan hukum. Silakan duduk dari kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Baiklah semuanya dan Bapak semuanya. Jadi kita sudah melaksanakan dari penyampaian materi sampai diskusi kelompok. Sekarang akhir dari pertemuan kita hari ini Bapak akan merefleksikan ya hasil dari diskusi kita dan pendapat tadi. Baiklah, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahkan hasil presentasi tadi adalah pertama, bahwa rukun iman pada kita Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Itu kesimpulannya. Yang kedua, bahwa iman pada kita Allah itu adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul yang termuat dalam kitab-kitabnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Kitab apa? Al-Qur'an. Nah, kesimpulannya yang keempat tadi adalah ada 2 tentang 4 kitab. Nah, sekarang merefleksikannya bagaimana kita menghubungkan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya suatu kewajiban bagi kita untuk wajib untuk belajar tentang membaca Al-Qur'an. Kita baca, kita amalkan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak boleh dan boleh. Pelajarilah dalam Al-Qur'an itu tadi dalam Al-Qur'an. Maka terjadilah kehidupan kita ini akan damai dan tentram dengan adanya kita mempelajari tentang mendalami tentang Al-Qur'an. Baiklah Bapak semuanya, akhirnya penutup pelajaran kita ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan sehingga kita dapat hadir untuk belajar yang akan datang. Baiklah, silakan ketua untuk berdoa kita hari ini. Berdoa mulai. Kita pagi hari ini, mudah-mudahan Allah akan bertemu kita di kemudian hari lagi atau besoknya ada pelajaran yang sama. Ya, silakan untuk kelas kita boleh pulang. Nah, jam pulang sudah sampai. Silakan.